Yang komentar cowok. Lah terus bilang apa di komentar? Apa ya, nyesek sih, bikin aku nangis. Bilangnya kayak monyet gitu. Itu kan aku lagi makan sendirian, terus dia nyamperin aku, kok mbaknya mirip artis ya? Artis siapa? Aku bilang kayak gitu kan, pura-pura aku nggak tahu aja lah. Artis siapa mbak? Aku bilang kayak gitu. Itu loh, siapa ya? Katanya saya lupa. Pas ada teman orang Indramayu juga masuk, baru datang. Ini katanya kayak Mbak Jupe, katanya. Iya, katanya bener kayak Mbak Jupe, katanya. Masa sih? Aku bilang kayak gitu. Iya bener. Dari tadi itu pengen manggil itu tuh, lupa siapa namanya. Malah sampai diundang sama Brownies ya. Terus Brownies, terus di kan siapa Viral channel TV. YouTube-nya ini juga kan apa? Tribun Jatim ya, kalau nggak salah Tribun, Iya, Tribun Jatim ya ada ya. Tribun. Tribun Terus terus SCTV, SCTV juga. terus ada insert, cuman dari insert aku nggak bisa karena waktu itu sibuk banget. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya bersama Jupe Jumiati Pesek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bos semua nih. Kedatangan tamu nih di studio Gondrong Formosa. Julia KW Perez. Super nih. Julia Perez KW Super nih. Awal-awal bisa viral di TikTok tuh tadi gimana? Iya, awalnya sih kan ada yang komen katanya Mbak mirip Jupe. Ah, masa sih? Terus katanya iya. Jadi aku nyoba balas komentar dengan video lagunya almarhumah Kak Jupe. Terus aku sengaja dandan seperti almarhumah Kak Jupe. Terus ya aku di situ bikin balasan video lagu lip sync-nya juga, lip sync-nya Kak Jupe Juga. almarhumah. Terus di situ nggak tahu ya kenapa tiba-tiba langsung viral. Aku juga nggak disengaja atau kepengen viral, nggak tahu, cuman wah kayak apa gimana ya, cuman berapa jam langsung like-nya itu sampai ribuan. Bikin kaget aja gitu Bikin ya. kaget, padahal itu nggak sengaja niat viral lah apalah, enggak. Tapi tuh awal-awal bikin video sadar nggak sih, maksudnya dalam diri kita sendiri tuh nyadarin nggak sih kalau Aku sih nggak nyadar, kalau aku sih nggak merasa mirip, cuman nggak tahu kenapa dari awal adanya almarhumah Julia Perez terjun ke dunia entertainment, aku kan nggak ada di rumah juga, ada di UAE waktu itu. Pas suami aku katanya setiap melihat almarhumah Jupe itu sekilas mirip aku. Aku juga nggak tahu almarhumah Jupe itu siapa. Aku bilang kayak berarti gitu kan. sampai dari dulu juga udah banyak yang bilang, udah banyak yang bilang. Udah. Cuman dahulu emang belum sepiral ini ya, maksudnya nggak Kan terlalu dulu zamannya masih di-expose Nokia, ya. masih Nokia iya, zaman iya. dulu kan. Dulu belum ada Nggak TikTok, ya belum ada sosmed, belum sosial ada media Facebook, kayak. nggak ada. Jadi paling orang-orang sekitar Orang doang sekitar yang doang. yang Nah, bilang tetangga, emang mirip gitu. Tetangga juga kan katanya kalau ngelihat aku nih ya, kok kayak sekilas mirip Julia Perez, katanya kayak gitu. Aku ya cuma senyum aja, balas senyum, enggak lah, cantikan yang itu. Tapi Ya. emang bener banyak kok, maksudnya yang komentar-komentar juga kan, yang ini lu bener mirip banget, soalnya kan yang setahu saya juga sebelum-belumnya juga kan ada Iya. yang viral sama mirip gitu sama Mm-mm. almarhum Julia Perez itu. Hmm. Nah pas lihat sampean ini kok ya emang bener, udah dari segi mukanya gitu ya, terus dandanannya juga kok bisa mirip banget kayak gini. Ya makanya ya pantas aja sih langsung viral, tapi nggak nyangka banget gitu ya. Nggak nyangka. Sama sekali nggak nyangka bakal seviral ini gitu. Padahal sewaktu tahun 2015 juga almarhumah kan masih ada ya. Karena mungkin karena nggak viralnya kan belum musimnya viral-viral kayak gini. Iya. Andai Emang- kan aja waktu lagi tahun 2015 musimnya viral, ya mungkin di situ viralnya saya kan.
karena nggak ada viral-viral kayak gini macam apa. Ya intinya Jadi enggak. media sosial tuh nggak kayak sekarang inilah ya. Kayak Kalau sekarang. sekarang kan yang joget kayak gini-gini aja itu Iya, udah langsung udah viral, meledak, viral kayak meledak. gimana gitu Iya. ya. Aku juga waktu di tahun 2015 aku di PT Khalifa ya. Mungkin ada penonton di salah satu YouTube pasti tahulah yang di PT Khalifa BLK di Kalian Jaya, BLK-nya. Panggilnya Jupe. Ya emang mungkin mereka lihat mirip Jupe terus ya udahlah sekalian aja dipanggilnya Jupe mungkin kayak gitu ya. Iya, yang nggak tahu itu sih orang yang melihat saya, tapi saya kan karena saya nggak merasa nggak mirip kok. Tapi bener loh kan waktu dulu pertama kita ketemu juga kan saya pernah bilang kan, kok Mbak ini mirip artis banget, siapa Mbak Jupe. Terus kata sampean mungkin lebih mirip ke artis lokal kita ya, maksudnya yang di Dewi Kirana. artis Cirebonan itu yang kayak Dewi Kirana sama Lia siapa? Ya Andrea. Lia Andrea itu ya. Tapi emang saya lihat, saya cari di Google tuh emang, loh ya emang mirip banget kok sama dua artis lainnya juga. Tapi kan mungkin emang nggak setenar Jupe kan, kalau Jupe kan udah se-Indonesia tahu semua lah kan ya. Iya. Kalau yang di lokal-lokal kan jarang ada yang tahu, paling yang tahu ya Jawa Barat aja gitu ya. Iya sih. Tapi itu ada nggak sih setelah viral kayak gitu, ada nggak sih dukanya gitu, maksudnya nggak enaknya gitu? Apa emang pas udah viral nama kita keangkat juga kan, banyak yang kenal sama kita juga kan, pasti kan banyak pengalaman baru nih, banyak orang juga yang komentar lah atau mungkin masuk ke inbox, itu ada nggak sih komentar-komentar yang bikin sakit hati atau gimana gitu? Ada. Waktu pertama viral nih ya, sumpah sampai aku nangis. Apa? Bilang apa emang ya? Itu cowok apa cewek yang Cowok. komentar? Cowok. Yang komentar cowok. Nah terus bilang apa di komentar? Apa ya? Nyesek sih. Bikin aku nangis. Bilangnya kayak monyet gitu. Bilang kayak monyet gitu. Itu bener-bener ada gitu, maksudnya emang bener ada yang bilang kayak monyet gitu. Ada. Nah kok bisa sampai segitunya, emang nggak ditanyain kok bisa sih sampean bisa ngomong sampai kayak gini? Cuman aku nggak balas. Oh nggak dibalas komentarnya. Maksudnya aku tuh salah apa gitu sampai berani komennya kayak gitu. Makanya mungkin dia mau cari pansos mungkin. Nggak tahu juga. Yang namanya di media sosial kan yang penting kita nggak usah selalu ngegubris komentar-komentar yang nggak enak lah. Iya sih, aku ya kadang kalau ada netizen yang lainnya membuli saya, ya paling pakai stiker senyum aja. Ya yang nama juga netizen deh. Maksudnya gimana Iya ya? sih. Ini enaknya panggil apa sih saya? Biasa Jupe aja ya. Itu kalau misalkan nama aslinya siapa sih, nama asli kalau boleh tahu? Jumiat. Jumiati. Ya bener dong, bisa dipanggil Jupe kan, Jumiati. Mungkin belakangnya kan Pesek. pesek jadi Jupe gitu ya, Jumiati pesek. Ya alhamdulillahnya tuh ya banyak netizen yang positif, banyak yang nyemangatin walaupun banyak yang bully. Sedikit sih yang bully, kebanyakan kan soalnya banyak banget tuh fannya almarhum Bapak Jupe. Seneng banget katanya soalnya rindunya udah terobati. Ya merasa rindunya Iya. terobati sedikit kan ya. Tapi itu dulu ya, kalau nggak salah tuh pernah lihat di postingan, terus pernah lihat komentarnya kan ya. Ada satu orang yang bilang, Kak bikinin ini dong apa sih parodinya video klipnya Jupe dong biar Iya. rasa kangen kita ini terobati katanya kan. Iya ada. Itu juga udah termasuk bikin semangat ya. Iya semangat banget. Ya mending kalau nanti kedepannya ada yang apa sih, ada yang komentar kayak gitu, ya udah dilewat aja, nggak usah dibaca, nggak usah diapa-apain. Ya lihatnya yang bagus-bagusnya aja biar tambah semangat lah bikin konten. Tapi saya lihat di YouTube-nya juga ya, ada YouTube-nya itu Mamia Pares ya, Mamia Pares ya. Itu beneran make up sendiri kan, itu tutorial make up ya. Make up sendiri. Dia tuh bisa tutorial buat orang lain juga kan, buat kedepannya gitu. Bisa apa mau diterusin dikembangin di media sosial atau gimana? Ya kalau ada itu ya
Ya nggak tahu juga sih. Belum ada kepikiran ya. Belum Tapi ada. ada nggak sih cita-cita selain apa sih, selain spiral ini gitu? Ya ini kan bukan cita-cita ya, tadinya juga Bukan cita-cita. nggak Ya, pernah. cita-cita saya itu cuma satu tujuan, bikin usaha. Hmm, bikin usaha sendiri gitu Bikin ya. usaha sendiri di rumah seandainya. Itu jalur di apa? Mau dagang kah atau apakah? Jalur ke salon, Ke salon. Berarti emang udah hobi ngerias ya. hobi ngerias. Ya mudah-mudahan aja kedepannya juga hobinya bisa disalurkan jadi usaha juga kan. Yang Amin. namanya usaha itu kalau dibarengin hobi udah pasti gimana ya? Kayak pasti seneng terus lah, ngejalaninnya juga asik kan ya, seneng. Iya. Itu kalau misalkan dulu sebelum di Taiwan kan pernah ke negara lain juga kan ya? Pernah Ke mana aja itu? ke Kuwait 2 tahun, ke Al Ain 2 tahun, di Oman 1,5 tahun, baru berangkat lagi ke Taiwan 3 tahun, pulang istirahat di rumah 5 tahun, bikin anak lah istirahat. Bikin anak gitu. Pas itu nggak betah di rumah ya kesini lagi. Jadi kebanyakannya nggak tinggal di rumah ya, maksudnya ngerantau terus banyak. Ngerantau terus. Enak nggak sih ngerantau tuh, enak nggak sih? Enak sih. Enak deh. Kalau di rumah jenuh lah, ngapain di rumah? Nggak ada suami Cuma juga ngomong. gitu. Suami juga kan Dulu ya ada ada. Suami juga sama masih kerja, kerja juga. Kerja juga. Jadi jarang ya, jarang. intinya sih emang niat awalnya kan apa, ngerantau itu mau bangun ini juga ya, apa yang bangun Iya, ya iya, cita-cita memperbaiki lah, ekonomi. iya. Memperbaiki ekonomi juga kan, bantu keluarga kayak gitu. Tapi udah viral kayak gini nih, ada nggak sih tawaran-tawaran yang apa namanya, yang menarik hati gitu, pengen banget gitu ditawarin kayak gini, terus pengen banget ngikut tapi nggak bisa gitu, ada nggak sih? Ya kayak mungkin semacam kayak entertainment kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada, belum ada. Nggak ada. Itu yang kemarin yang ditawarin di acara-acara ada. Ada banyak, semua dari Brownies TV juga udah ngundang. Brownies juga udah pernah ngundang. Udah menghubungi langsung ke WA saya. Cuman kan aku posisinya di sini di Taiwan. Jadi belum bisa langsung Belum secara bisa langsung ke sana. langsung ke sana. Tapi itu udah pernah apa, via media juga udah pernah, maksudnya Udah semua dari semua media itu ngubungin saya, cuman kan aku nggak bisa. nggak berarti masih mempertahankan pekerjaan yang di sini ya. Masih mempertahankan. Ya berarti istilahnya profesional banget lah. Maksudnya kan kita udah ada kerjaan di sini, buat apa kita tinggalin? Buat ngejar yang belum pasti kan? Iya. Ya, kalaupun kita pulang terus jadi artis, belum pasti juga kan kita Belum pasti juga. sampai seterusnya kayak gitu. Terusnya kayak gitu. Makanya aku pengen, namanya rezeki kita kan nggak bakalan kemana kan. Seandainya ya kalau mungkin aku ya di sini, mungkin ini rezeki saya, masih rezeki saya di sini. Kalau seandainya pulang kan aku takutnya kan, kalau walaupun diundang cuman berapa hari aja, paling itu ya udah gitu. Ya kayak gitu sih pikirannya. Kepengen sih cuman ya pulang kayak, cuman ya dipikir lagi takutnya cuman ya 1 hari 2 hari diundang, terus udah nggak ada job lagi kan. Kayak gitu sih, sayang banget. Kalau seandainya bisa pulang cuti, kan bisa aku pulang cuti dulu. Iya. Tapi kan sekarang Sekarang musimnya lagi kayak gini ya, kena pandemi ini ya. Pandemi. Jadi kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa pulang cuti terus balik lagi ke sini ya. Nggak bisa, makanya mau tetap di sini. Tapi kedepannya bukannya bisa dong kalau misalkan bikin vlog sendiri atau channel sendiri, buat apa sih, mungkin buat ini juga, buat apa namanya, buat usaha lah intinya ya. Ya banyak kok ya kayak saya juga kan kayak gini, terus kayak orang-orang lain yang bikin di channel YouTube-nya, bikin vlog-vlog apa gitu, apa kayak sampai juga kan punya skill tata rias juga kan, bisa berbagi ilmu buat orang lain. Itu mungkin bisa dipakai juga ya, maksudnya bisa dijalankan juga mungkin. Bisa. Tapi belum ada kepikiran sampai situ. Bukan belum ada kepikiran, cuma waktu kan nggak ada. Oh, di sini masih terlihat sama kerjaan. Masih terikat dengan kerjaan. Paling waktu bikin TikTok aja cuma paling waktu 2 jam.
waktunya itu 1 jam aja make up. 1 jam make up bisa sampai 1 jam. 1 jam make up. Belum buat TikTok kan 1 jam cuman berapa lagu. Kan kadang kita kalau lagi kan kadang bisa diulang lagi, kalau lagi satu kali tag juga nggak bisa langsung nggak jadi. bisa langsung jadi, Ya, ulang-ulang namanya juga. terus. Makanya Iya. nggak ada waktu. Kepengen bikin tutorial makeup lagi kayak yang pertama waktu diupload itu kan, itu waktu masih pertama itu kan masih bebek 80-an waktu itu kan, pas belum lari ke TikTok. Aku dulunya pertama itu pengen fokus ke YouTube, YouTuber. Pas ada TikTok kadang aku jenuh sih, Jadi lari ke TikTok lagi. lari ke TikTok itu buat pelampiasan gitu ya, Iya. maksudnya buat Pas tahu-taunya hiburan. viralnya jadi TikTok. udah kayak gitu. Malah sampai diundang Jadi- sama Brownies ya, terus Brownies, terus kan di viral siapa TV. channel YouTube-nya ini juga kan apa, Tribun Jatim ya kalau nggak salah, Iya, Tribun Jatim ya ada ya, Tribun. Tribun Terus terus SCTV, SCTV juga. terus ada insert, cuman dari insert aku nggak bisa karena waktu itu sibuk banget. lagi menghadapi Kornian atau di sini Waktu mau konian. mau Konian ya, Iya, berarti kan mau sibuk. lebaran Cina itu ya, Sibuk lagi banget, sibuk-sibuknya jadi nggak bisa, kerjaan. iya. Tapi ya Terusan, saya termasuk salut loh. Saya maksudnya termasuk salutnya kayak gini. Banyak orang kan ya, banyak orang yang milih jalan pintas kan. Maksudnya jalan pintas itu kan tenar dong, artis dong, udah banyak dikenal orang dong. Cuman kan mereka nggak pikir panjang. Mereka dipanggil 1 hari 2 hari, mungkin kedepannya nggak ada panggilan lagi gimana kan? Nah, yang saya salutin tuh Cece di sini kan ya kerjaan kan nggak, maksudnya gimana ya? Kerjaan ya bisa dibilang melelahkan kan, capek kan ya, kerja jaga orang tua,